Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil pengamatan kami di kelompok bermain kaki Dian. Perkenalkan, saya Cynthia Tung sebagai moderator kelompok 1. Saya akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Melinda Giri sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, nama saya Jenny Hati Mungkalau sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Erlidia Bria sebagai pemateri ketiga. Saya Margarita Usu sebagai pemateri keempat. Saya akan memberikan waktu dan kesempatan kepada teman-teman untuk membacakan hasil pengamatan kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil pengamatan kami di kelompok bermain kaki Dian. Sejarah berdirinya kelompok bermain kaki Dian. Pendidikan anak usia dini atau PAUD merupakan ruang ekspresi yang dapat membantu proses perkembangan anak lebih optimal. Tujuannya adalah untuk membentuk anak yang berkualitas sebelum memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan setelah dewasa kelak. PAUD juga dapat memberi rangsangan atau stimulasi pendidikan yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang anak usia prasekolah. Tak hanya memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal sekolah, kegiatan-kegiatan di PAUD juga menanamkan kejujuran, kedisiplinan, dan berbagai hal positif lain yang bagus untuk bertumbuh anak. Pendidikan anak usia dini memiliki dua jalur, yaitu jalur formal dan jalur non-formal. Jalur formal dikenal dengan TK, TKK, RA, sedangkan jalur non-formal dikenal dengan TPA, KB, dan TPQ. Maulafa, RT 11, RW 04, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang. PKBM atau Moerdekkai mulai menambah satu programnya, yaitu pendidikan anak usia dini jalur non-formal yang dikenal sebagai nama kelompok bermain dan diberi nama Kaki Dian. KB, Kaki Dian mulai ada dan mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajarnya dengan merangkul semua anak yang ada di Gereja Gemit Betel Maulafa dan akhirnya dan sekitarnya dari umur 3 sampai 6 tahun berjumlah 140 anak. Kelompok bermain kaki Dian merekrut anak-anak usia dini tanpa memandang status kaya, miskin, tidak memandang dari mana asalnya, tidak memandang dari mana kepercayaannya yang dianutnya, tapi tetap mengedepankan pelayanan dan pelayanan kepada anak Indonesia yang punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pada saat itu, PKBM Moerdekkai mulai merekrut pendidik yang hanya berlatar belakang seorang guru sekolah minggu dengan pendidikan rata-rata hanya seorang lulusan sekolah menengah atas atau SMA, sebanyak 4 orang dengan tetap mengedepankan pelayanan. Awal-awal berjalannya proses belajar mengajar di kelompok Kaki Dian dengan keempat guru tidak digaji sebagaimana layaknya seorang pendidik atau guru. Mereka hanya memberikan waktu, tenaga maupun pikiran tanpa mendapatkan gaji atau insentif dari pemerintah maupun gereja. Seiring berjalannya waktu, maka di tahun 2006 mulai pemerintah provinsi, dalam hal ini Kanwil P dan K Provinsi Nusa Tenggara Timur bagian PLS, mulai memberikan insentif kepada pendidik sebesar 60.000 yang dibayar 6 bulan sekali. Tentang pembelajaran yang terjadi di KB Kaki Dian pada saat itu menggunakan kurikulum berbasis kompetensi KBK
yang diberikan kepada semua pendidik melalui pelatihan-pelatihan magang mengenai cara belajar untuk anak usia dini. Kelompok bermain kaki dian melakukan proses belajar mengajar menggunakan gedung gereja Gemit Betel Maulafa dengan sarana seadanya, yaitu menggunakan terpal sebagai alas duduk anak-anak PAUD. Tapi kondisi ini tidak serta-merta membuat anak-anak dan pendidik hilang semangat untuk belajar, tetapi kondisi inilah yang mendorong anak-anak dan pendidik untuk tetap bertahan dan terus belajar. Hal ini dinyatakan pada tahun 2005, bulan Juni tanggal 18 berhasil menamatkan 9 orang anak untuk memasuk sekolah dasar atau SD. Kelompok bermain kaki dian langsung dipimpin oleh Bapak Aram Kolifai yang mengarahkan oleh PLSG, saat itu juga memimpin sebagai pengelola PKMB Merdekai. Beliau dengan ide-ide dan kiat-kiatnya yang begitu cemerlang mampu membuat KB Kaki Dian dikenal oleh semua pihak dengan mengikuti sertakan anak-anak dan terlibat dalam kebiar-kebiar PAUD yang diselenggarakan oleh Kanwil P dan K melalui Kabid PLS Provinsi, mampu mengantarkan seorang pendidiknya yang bermodalnya pengalaman pelatihan-pelatihan dengan status pendidikannya hanya tamatan SMA, ikut dalam lomba mengajar tingkat provinsi di Aula Komodo dan berhasil mendapat juara harapan 2. Kelompok bermain kaki dian selama 7 tahun ada di Gereja Gemit Betel Maulafa dengan pemilik dan pengelolanya Bapak Aram Kolifai mulai berpikir untuk memberikan KB atau mengalihkan kepemilikan kepada Gereja Gemit Betel Maulafa. Ide dan keinginan itu mulai terjadi pada saat ulang tahun Gereja Gemit Betel Maulafa pada tanggal 11 April 2011 dalam sebuah ibadah syukuran yang dipimpin oleh Bapak Pendeta Johannes Ratu STH. KB Kaki Dian beralih dari kepemilikan dari Bapak Aram Kolifai kepada Gereja Gemit Betel Maulafa dengan disaksikan oleh seluruh jemaat yang hadir pada saat itu. Dalam acara serah terima kepemilikannya itu, selain disaksikan oleh jemaat yang hadir juga penandatanganan berita acara penyerahan kepemilikan yang ditandatangani oleh 2 orang saksi. Sebagai pihak pertama, pemilik lama oleh Ibu Orianti SJ Lopo dan Bapak Margodon RNB dari gereja sebagai pemilik kedua atau pemilik KB Kaki Dian yang baru. Kelompok bermain kaki dian sudah mengikuti akreditasi dengan mendapatkan grade C pada tahun 2018. Kelompok bermain kaki dian sampai saat ini sudah berhasil meluluskan anak-anak untuk masuk sekolah dasar sebanyak 617 orang anak didik. Kelompok bermain kaki dian juga saat ini memiliki 1 orang pengelola, 4 pendidik, 4 rombongan belajar dengan jumlah siswa sebanyak 42 anak dengan kurikulum K13 dan sedikit lagi akan beralih ke kurikulum Merdeka. Kelompok bermain kaki dian juga punya keinginan yang kuat mengikuti akreditasi pada tahun 2023 tekad untuk menaikkan status dari grade C ke grade A. Menjadi guru PAUD tidak mudah dan tidak segampang yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Harus punya kesabaran dan harus punya karakter yang baik untuk mendidik anak-anak yang luar biasa. Orang hebat mampu menciptakan beberapa karya berkualitas, tetapi guru yang berkualitas dapat melahirkan jutaan orang hebat. Guru TK bagaikan lilin yang menghabiskan dirinya sendiri demi mencerahkan masa kini dan masa depan para muridnya.